Sejarah kehidupan Sultan Hasanuddin, ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang terkenal karena keberaniannya melawan penjajah Belanda. Ia adalah Sultan Gowa ke-16 yang memerintah pada abad ke-17. Lahir dengan nama I Malombasi Muhammad Bakir Daeng Matawang Karaeng Bonto Mangape, Sultan Hasanuddin adalah putra Sultan Malikusaid, penguasa Gowa sebelumnya, dan lahir pada tanggal 12 Januari tahun 1631 di Makassar, Sulawesi Selatan. Latar belakang keluarga dan kerajaan, Kesultanan Gowa adalah salah satu kerajaan terbesar dan paling berpengaruh di wilayah timur Indonesia. Khususnya di Sulawesi Selatan, kerajaan ini telah menjadi pusat perdagangan yang penting di wilayah Nusantara, dengan Makassar sebagai pelabuhan utama yang disinggahi kapal-kapal dari berbagai penjuru dunia. Ayah Sultan Hasanuddin, Sultan Malikusaid, telah menanamkan semangat keberanian dan cinta tanah air kepada anak-anaknya, termasuk Sultan Hasanuddin. Naik tahta dan tantangan awal pada tahun 1653. Setelah kematian ayahnya, Sultan Hasanuddin naik tahta sebagai Sultan Gowa. Pada masa itu, wilayah Gowa berada dalam situasi yang cukup rumit, terutama dengan meningkatnya kehadiran Belanda di Nusantara. Belanda, yang saat itu diwakili oleh Verenigde Oostindische Compagnie, VOC, berusaha untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia dan memaksa kerajaan-kerajaan lokal untuk tunduk pada kekuasaan mereka. Sebagai penguasa baru, Sultan Hasanuddin menghadapi tantangan besar dari VOC, yang mencoba mengendalikan perdagangan di Makassar. Namun, Sultan Hasanuddin menolak untuk tunduk pada tekanan Belanda dan memilih untuk mempertahankan kemerdekaan kerajaannya. Sikapnya yang tegas ini membuatnya terkenal sebagai pemimpin yang berani dan tak kenal takut. Perang melawan VOC. Konflik antara Kesultanan Gowa dan VOC memuncak dalam perang yang dikenal sebagai Perang Makassar, yang berlangsung dari tahun 1666 hingga 1669. Dalam perang ini, Sultan Hasanuddin menunjukkan kepemimpinan militernya yang luar biasa, memimpin pasukan Gowa melawan kekuatan militer VOC yang lebih unggul dalam persenjataan dan jumlah. Meskipun pasukan Gowa berhasil memberikan perlawanan yang sengit, VOC yang dibantu oleh sekutu-sekutu lokal akhirnya berhasil mendesak pasukan Gowa. Dalam pertempuran yang terjadi di Benteng Somba Opu, pasukan Gowa dipaksa mundur, dan Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani Perjanjian Bongaya pada tahun 1667. Perjanjian ini sangat merugikan Kesultanan Gowa karena mengharuskan Gowa menyerahkan sebagian besar wilayahnya kepada VOC dan menerima kehadiran Belanda di wilayah tersebut. Kepemimpinan dan warisan Sultan Hasanuddin. Meskipun harus menandatangani perjanjian yang merugikan, Sultan Hasanuddin tidak pernah menyerah sepenuhnya kepada VOC. Ia terus berupaya untuk menggalang kekuatan dan melakukan perlawanan terhadap Belanda. Keberaniannya dalam mempertahankan kemerdekaan Gowa membuatnya dijuluki sebagai ayam jantan dari timur oleh Belanda. Setelah perang berakhir, Sultan Hasanuddin terus memimpin Kesultanan Gowa hingga wafat pada tanggal 12 Juni tahun 1670. Kepemimpinannya yang gigih dan keberaniannya dalam melawan penjajah Belanda menjadikannya salah satu pahlawan nasional Indonesia yang dihormati hingga saat ini. Peninggalan dan pengaruh. Peninggalan Sultan Hasanuddin dapat dilihat dari berbagai monumen, nama jalan, dan institusi yang dinamai untuk menghormatinya, termasuk Universitas Hasanuddin di Makassar. Selain itu, ia juga diabadikan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia yang diakui secara resmi oleh pemerintah Indonesia. Sultan Hasanuddin bukan hanya seorang pemimpin perang yang tangguh, tetapi juga simbol perlawanan terhadap penindasan dan ketidakadilan. Warisannya terus dikenang sebagai inspirasi bagi generasi muda untuk mencintai tanah air dan memperjuangkan keadilan.